belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem organisasi kehidupan, kita yang pertama itu harus tahu urutan. Urutan yang pertama dalam sistem organisasi kehidupan adalah atom. Atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu zat. Nah, setelah dari atom, kita akan ke molekul dan senyawa. Molekul dan senyawa ini merupakan kumpulan dari beberapa atom. Nah, sedangkan organel ini merupakan gabungan dari molekul dan senyawa. Dari atom sampai ke organel ini merupakan molekuler. Molekuler ini merupakan zat secara umum. Nah, dari sel sampai ke bawah, sampai organisme ini merupakan seluler, yaitu makhluk hidup. Sekarang kita belajar tentang sel. Nah, sel ini merupakan bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, si sel ini terbagi dua. Yang pertama itu uniseluler dan yang kedua itu multiseluler ya. Yang uniseluler ini merupakan makhluk hidup yang bersel satu. Contohnya adalah amoeba dan bakteri. Nah, si makhluk hidup bersel satu ini, dia ini makhluk hidup yang hidup dengan sendiri, mencari makan dengan sendiri, dan dia ini merupakan makhluk hidup yang sering sekali menempel pada makhluk hidup lainnya. Oke? Yang kedua kita bahas tentang multiseluler. Multiseluler ini adalah makhluk hidup bersel banyak yang contohnya adalah manusia. Bukan hanya manusia, tetapi tumbuhan dan hewan juga merupakan sel yang multiseluler atau bersel banyak. Oke, selanjutnya adalah jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan sel yang sama dan bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang sama. Nah, yang perlu kita ingat dari jaringan ini adalah si sel-sel yang sama ini harus memiliki struktur dan fungsi yang sama agar bisa mengerjakan tugas yang sama. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu organ. Organ merupakan kelompok jaringan yang berbeda yang bekerja sama melakukan tugas ya. Dan contoh dari jaringan ini adalah jaringan pada mata, jaringan pada tumbuhan, dan lain-lain. Oke. Yang keempat adalah sistem organ. Sistem organ ini merupakan kelompok dari si organ yang bekerja sama untuk melakukan tugas ya. Contoh sistem organ ini misalnya sistem organ pernapasan. Nah, di dalam sistem organ pernapasan itu terdapat organ-organ yang bekerja sama ya. Dan selanjutnya adalah organisme. Organisme ini merupakan kesatuan dari beberapa sistem organ ya. Kesatuan dari sistem organ yang menjadi satu. Contohnya adalah kita manusia. Nah, kita atau manusia ini memiliki beberapa sistem organ di dalam tubuh kita. Misalnya di sistem pernapasan kita, sistem pernapasan, lagi sistem penglihatan, sistem pencernaan. Nah, di dalam tubuh kita semua sistem itu ada. Maka dari itu contoh organisme adalah manusia. Bukan hanya manusia tetapi tumbuhan juga. Nah, di tumbuhan juga memiliki beberapa organ, beberapa jaringan yang berkumpul jadi satu yang menjadi organisme. Cukup sekian materi dari saya hari ini. Thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.